Bayangkan sebuah drone, bukan di udara, tapi di bawah laut. Diam, mematikan, dan membawa senjata nuklir yang bisa menghancurkan satu kota besar dalam sekali serang. Inilah Poseidon, senjata rahasia Rusia yang membuat dunia tidak bisa tidur nyenyak. Poseidon bukan sekadar torpedo. Ini adalah drone nuklir otonom sepanjang 20 meter yang mampu menyelam ribuan meter ke dalam laut. Dirancang untuk menghindari semua sistem deteksi dan menghantam dengan daya ledak 100 kali bom Hiroshima. Dikembangkan oleh Rusia sejak tahun 2015, Poseidon baru muncul ke publik pada 2018. Tapi yang dunia lihat bukanlah penuhnya kemampuan. Kremlin merah menyimpan rahasia yang lebih dalam dari lautan tempat drone ini bersembunyi. Poseidon bertenaga reaktor nuklir mini memberinya kecepatan hingga 100 km per jam di bawah air dan jangkauan tak terbatas. Artinya bisa dikirim dari Rusia dan mencapai pantai Amerika tanpa perlu dikendalikan manual. Apa yang membuatnya berbahaya? Poseidon tidak membawa rudal, dia adalah rudal. Dengan hulu ledak nuklir termonuklir sebesar 100 megaton, targetnya bukan sekadar militer, tapi efek kehancuran psikologis dan strategis. Dalam simulasi, ledakan Poseidon di lepas pantai bisa menciptakan tsunami radioaktif setinggi 500 meter yang menyapu kota-kota seperti New York atau Los Angeles. Bukan hanya kehancuran, tapi juga polusi generasi demi generasi. Amerika menyebut Poseidon sebagai senjata kiamat. Karena tidak seperti ICBM yang terbang dan bisa dicegat, Poseidon datang dari bawah laut, tanpa suara, tanpa peringatan, dan terlambat untuk dihentikan. Kapten kapal selam biasa tidak akan bisa mendeteksi Poseidon. Sistem sonar modern pun bisa dikelabui. Bahkan NATO belum punya sistem pertahanan bawah laut yang mampu menghadapinya secara efektif. Pada Januari 2023, Rusia mengumumkan bahwa kapal selam Belgorod resmi membawa Poseidon sebagai bagian dari armada Laut Pasifik. Dunia langsung gemetar, artinya senjata ini bukan lagi prototipe, tapi sudah aktif. Tujuan Rusia bukan hanya menang perang, tapi mengubah perhitungan strategis dunia. Dengan Poseidon, Moskow ingin menunjukkan bahwa mereka bisa membuat seluruh garis pantai musuh menjadi zona kematian. Lalu, bagaimana jika senjata ini digunakan dalam perang sesungguhnya? Apakah Poseidon akan diluncurkan hanya jika Rusia kalah? Atau sebagai bentuk serangan pembalasan terakhir jika Moskow diserang lebih dulu? Poseidon memunculkan pertanyaan baru dalam dunia militer, bagaimana menghadapi senjata tanpa awak bertenaga nuklir dan tidak terbatas jangkauannya? Dunia belum punya jawabannya. Beberapa analis percaya Rusia hanya menggertak bahwa Poseidon hanyalah alat propaganda. Tapi bukti-bukti di Laut Barents dan aktivitas kapal selam Rusia menunjukkan sebaliknya. Ini nyata dan semakin dekat. Cina mulai memperhatikan. Amerika mempercepat pengembangan sistem deteksi bawah laut. Inggris mengerahkan sonar canggih di Atlantik. Semua karena satu nama, Poseidon. Poseidon tidak sendiri. Rusia disebut sedang mengembangkan varian baru dengan stealth, lebih tinggi dan daya ledak lebih kecil untuk serangan terbatas. Artinya, Poseidon bisa jadi lebih tak terdeteksi, tapi tetap mematikan. Apakah kita mendekati era perang drone laut? Ketika pertempuran tak lagi hanya di darat dan udara, tapi juga dari bawah laut, di mana tidak ada kamera, hanya dentingan besi dan ancaman nuklir? Poseidon juga memaksa dunia berpikir ulang soal perjanjian senjata, karena tak ada traktat internasional yang secara spesifik melarang senjata seperti ini. Dengan kata lain, ia legal dan mengerikan. Apa yang lebih berbahaya dari Poseidon? Mungkin duplikasinya. Jika China, Iran, atau Korea Utara meniru teknologinya, dunia bisa menghadapi lebih dari satu kiamat bawah laut di masa depan. Teknologi Poseidon juga membawa implikasi ke dunia sipil. Reaktor nuklir mini yang tahan tekanan laut bisa digunakan untuk kapal, ekspedisi bawah laut, tapi risikonya besar. Teknologi militer dan sipil kembali berbaur. Poseidon bukan hanya senjata, beliau adalah simbol dari doktrin kehancuran total Rusia. Bahwa jika Moskow jatuh, mereka akan memastikan musuh ikut tenggelam dalam gelombang radioaktif terakhir. Meskipun menakutkan, senjata seperti Poseidon bisa menjadi alasan dunia duduk bersama dan menyusun perjanjian baru. Tapi apakah itu mungkin di tengah konflik Ukraina dan ketegangan global yang semakin panas? Banyak yang membandingkan Poseidon dengan Dead Hand, sistem peluncuran otomatis Rusia era Perang Dingin.
Tapi Poseidon lebih canggih, lebih sunyi, dan lebih tak terbendung. Beberapa ahli memperkirakan bahwa Rusia hanya punya 4 hingga 6 unit Poseidon aktif saat ini. Tapi bahkan 1 unit saja cukup untuk menghancurkan seluruh garis pantai timur Amerika. Media Rusia menyebut Poseidon sebagai Dewa Laut Pembalas. Sebuah nama yang tidak hanya simbolis, tapi juga mengingatkan bahwa senjata ini mungkin tidak dikendalikan manusia lagi ketika diluncurkan. Militer AS memperluas jaringan sensor laut di Samudra Pasifik. Tapi semua ini perlombaan dalam gelap, karena Poseidon diciptakan untuk menantang sistem sensor paling canggih sekalipun. Sementara media barat sibuk dengan rudal hipersonik, Poseidon bergerak di bawah permukaan secara harfiah. Ia tidak mengejar kecepatan, tapi ketidakmungkinan dihentikan. Jika terjadi konflik skala penuh, Poseidon mungkin tidak akan menjadi senjata pertama yang digunakan, tapi bisa jadi senjata terakhir yang menyegel nasib peradaban. Dunia harus memilih, tetap membangun senjata pemusnah, massal atau mencari cara baru untuk mencegah perang. Karena jika Poseidon dilepaskan, tak ada negosiasi yang bisa dilakukan setelahnya. Dan ketika semua diam, satu suara bisa terdengar. Ledakan bawah laut dari kedalaman membawa pesan dari Rusia untuk dunia bahwa Poseidon telah bangkit dan tidak ada jalan kembali.